Mereka berkata, kami yakin dengan Indonesia, kami percaya dengan Indonesia. Selama ini Indonesia yang paling loyal memperhatikan kami. Masya Allah. Ini terbukti. Datangnya beliau kemari, ini pasti salah satu di antara keyakinan mereka. Indonesia adalah masa depan kebangkitan Islam. Camkan itu baik-baik. Rusia, Cina, India, Jepang, Korea dan seterusnya itu blok timur. Mereka sudah menyatukan kekuatan mereka, militer mereka, persenjataan mereka, politik mereka dan lain-lainnya dalam rangka menghabisi hegemoni dunia barat, Amerika dan Eropa. Amerika sadar itu. Dan Amerika yakin tidak akan mampu melawan Rusia, Cina apabila mereka saja. Tapi saat itu umat Islam sudah kokoh. Umat Islam sudah eksis, umat Islam sudah dalam bawah khilafah, militer dan mujahidin sudah menyatu di seluruh dunia, sudah hilang sekat-sekat bendera. Masya Allah, orang saat itu kaum muslimin sudah dekat sekali menuju kepada futuhat terbesar. Lalu disitulah Rum merayu kalian, Rum mengajak kalian yang sudah kuat, yang sudah tegak dalam khilafah di Palestina. Rum merayu kalian, yuk kita gabung. Itu musuh kalian juga kan, Rusia musuh kalian kan, Cina musuh kalian kan, Iran musuh kalian kan, musuh kami juga. Korea kan musuh kalian, itu negeri-negeri komunis, negeri kapitalis kan musuh kalian, musuh kami juga. Kita satukan kekuatan kita, kita habisi mereka. Rasulullah bersabda, kamu menerima perjanjian damai dari rayuan Rum, setelah itu kamu memerangi musuh bersama di sebagian belakang kalian. Di hadis yang lain di bagian timur, maka Allah pun memenangkan kalian, kata Rasul. Setelah kemenangan itu ternyata pasukan salib mengibarkan bendera salib. Yahya salib, Yahya salib. Kemenangan ini adalah kemenangan salib. Perang besar ini adalah kemenangan salib. Marahlah umat Nabi Muhammad, marahlah para mujahidin. Nak saya naik dewe sampean ngaku-ngaku ini kemenangan sampean yang buat. Ini kita join loh. Maka didorongnya orang yang mengibarkan bendera itu. Terjatuh, terjadi perkelahian, lalu terjadilah pertumpahan darah. Disitulah Rum, kata Rasulullah, mengingkari perjanjian damai. Perang terjadi, Malhamah Al-Kubra di Syria, di Damaskus. Tempatnya adalah Ghutah, A'maq. Ibarat Allah yang kami muliakan, terjadi peperangan Malhamah Al-Kubra. Dalam peperangan itu kalian akan menang, kata Rasulullah. Lalu kalian menaklukkan Konstantinopel. Setelah itu Dajjal keluar. Urutan hadisnya begitu. Jadi diawali dengan penaklukan Masjidil Aqsa, diteruskan dengan diumumkannya khilafah Islamiyah di Palestina, diteruskan dengan apa tadi? Apa urutannya tadi? Ada satu lagi, munculnya Imam Mahdi di Mekah. Ya, munculnya Imam Mahdi di Mekah. Lalu terjadilah penaklukan seluruh negeri Jazirah Arab. Kemudian Imam Mahdi lah yang mulai memimpin dan seterusnya. Ibarat Allah, jadi tempat hijrah terbaik di akhir zaman nanti adalah Palestina, bukan Mekah. Saya sudah merencanakan perjalanan panjang bersama keluarga besar saya untuk hijrah ke Mekah. Alhamdulillah, dengan nikmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya sudah saya persiapkan di Mekah. Mulai dari visa permanen sampai kepada tempat tinggal, sampai nanti apa yang akan saya kerjakan, saya kerja apa nanti di Mekah, udah mulai dipersiapkan. Saya sudah mulai bayangkan keluarga saya, anaknya sekian, istri saya jumlahnya sekian. Jangan ini nih kesampingan saja dulu. Kemudian saya sudah mulai perkirakan di mana kami akan ngambil posisi dan sebagainya. Sudah saya perkirakan, Pak. Tapi semakin saya belajar dan terus belajar, akhirnya saya tahu bahwa tempat hijrah yang dianjurkan oleh Rasulullah itu nanti bukan Mekah, bukan Madinah. Loh Ustaz, bukankah Mekah Madinah itu tempat yang dijamin aman dari Dajjal? Iya, ternyata di hadis yang lain, tolong nanti dibaca kitab ini kalau ada yang punya, negeri-negeri akhir zaman, ya, tolong dibaca hadis-hadis dari Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sahih.
Nabi SAW bersabda, ada 4 tempat yang dijamin aman. 4 tempat itu daripada fitnah Dajjal dan Dajjal sendiri. 1, kata Rasulullah, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. 2, Masjid An-Nabawi di Madinatul Munawwarah. 3, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, Masjid Tur. Ini 4 tempat. Berarti kalau begitu kaum muslimin, sementara di hadis yang lain Nabi merekomendasikan hijrahnya ke Palestina, bukan ke Mekah, bukan ke Madinah. Baru saya paham sekarang, ngerti. Oh iya ya, ternyata kekacauan yang paling kacau nanti itu ketika sudah nampak terjadinya perselisihan dan saling jatuh menjatuhkan, bunuh membunuh, tangkap menangkap di Arab Saudi, maka Arab akan menjadi negeri yang paling kisruh, yang paling kacau, yang paling tidak aman. Ngapain tinggal di Mekah? Nanti kita sama-sama nunggu. Palestina lah tempat kita, saudara-saudaraku. Dan sudah lihat kejadian kemarin, orang Palestina mengibarkan bendera, sementara bendera siapa yang paling di atas dia buat? Bendera siapa yang paling di atas dia buat? Di bawahnya baru bendera negaranya. Bendera siapa yang mereka buat? Allah, menggigil awak macam lihatnya Pak. Bendera Indonesia terlebih dahulu yang paling di atas. Mereka berkata, kami yakin dengan Indonesia, kami percaya dengan Indonesia. Selama ini Indonesia yang paling loyal memperhatikan kami. Masya Allah. Ini terbukti datangnya beliau kemari. Ini pasti salah satu di antara keyakinan mereka, Indonesia adalah masa depan kebangkitan Islam. Indonesia adalah kekuatan yang hampir tidak terbilang, terhitung, tidak tahu batasnya di mana. Indonesia adalah nubuat Nabi akhir zaman, insyaallah taala. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, dengan ini saya sampaikan tanpa malu-malu. Untuk apa juga malu-malu? Kalau kita ingin mendapatkan tempat di sana, dari sekarang sambungkan tali hati dan tali iman kita dengan mereka. Dan itu yang mampu menyambungkannya cuma Allah. Hanya Allah yang mampu menyambungkannya. Dari sekarang tunjukkan kita cinta dengan mereka. Kirimkan tabungan kita ke mereka, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirimkan tabungan kita, nanti Allah yang jadikan mereka menjadi ansar dan kita muhajirinnya ke sana. Akhir zaman akan wujud kembali muhajirin dan ansar. Muhajirinnya adalah kita-kita yang beriman, ansarnya adalah saudara seiman kita di Palestina. Camkan itu baik-baik. Kalau begitu nabung yang benar, nabung yang benar, yang membuat hati mereka luntuh, yang membuat hati mereka terpaut dengan kita, yang membuat mereka menyambut kita sebenar-benarnya. Ketika mereka sudah tegakkan khilafah di sana, adalah ketika kita tunjukkan persaudaraan kita yang sebenar-benarnya dengan mereka. Mulai dari sekarang, mulai dari sekarang. Asal mereka pergi pulang, seperti acara malam ini, mereka membawa, karena mereka sudah sampaikan, aisyah saudara kami, jangan kirim orang kemari untuk berperang bersama kami. Kami tidak kurang orang. Jangan kirim orang kemari untuk berperang, bahkan kedatangan kalian membuat kami susah di sini. Kenapa? Nggak ngerti bahasa, nggak ngerti bahasa, mengandalkan anguk dan salai, mengandalkan semangat. Habis itu nggak terlatih. Orang di sana Pak, latihannya malu kita Pak, malu kita. Kemudian medannya yang kita nggak paham. Habis itu kita ini dari mana, link siapa, membuat mereka curiga. Jadi jangan kirim orang untuk berperang bersama kami. Kami ngerti negeri ini, kami sudah terbiasa dalam suasana perang. Cukup kalian antarkan kepada kami senjata, peluru, makanan, obat, perlengkapan asasi hidup cukup. Kami akan bertahan hidup. Kami akan wakili kewajiban kalian untuk berperang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kami yang wakili, kami yang berperang. Anak-anak kecil pun di sana, masya Allah. Berikan kami senjata, kami akan perang. Jangan kirimkan orang ke kami. Kami akan perang. Kami akan wakili kalian, hai umat Islam seluruh dunia. Lah ketika kita tidak serius, ketika kita tidak benar-benar serius, maka bagaimana kita menjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?